Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak untuk hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perhitungan pH asam maupun basa. Sebelum kita memasuki bagaimana cara menghitung pH asam dan basa, kita terlebih dahulu harus paham suatu larutan itu masuk dalam suasana asam atau basa. Nah, di sini sudah saya siapkan tabel perbedaan mana yang termasuk asam dan juga yang termasuk basa. Asam sendiri ada dua, yaitu ada asam kuat, ada asam lemah. Basa sama, ada basa kuat, ada basa lemah. Seperti ini, jadi ini adalah beberapa larutan yang sudah dikumpulkan berdasarkan kekuatan asam dan basa. Oke, saya lanjutkan. Kekuatan asam basa itu dilihat dari mana? Rentang kekuatan pH asam basa adalah dari 0 hingga 14. Di tengah-tengah ada angka 7. Jadi dari 0 ke 7 ini adalah dia pH-nya asam. Dari 7 ke 14 adalah pH-nya basa. Dikatakan asam kuat bila dia lebih ke arah angka 0. Ini adalah semakin kuat keasamannya. Untuk yang basa kuat, dikatakan basa kuat, maka bila dia lebih mendekati ke angka 14, ini adalah lebih kuat. Jadi asam kuat adalah pH-nya lebih mendekati ke angka 0. Kalau basa kuat adalah pH-nya yang lebih mendekati ke angka 14. Inilah kekuatan asam basa. Bagaimana bila dia lebih mendekat ke angka 7, ke arah netral? 7 ini adalah pH netral. Bagaimana dia bila lebih mendekat ke angka 7, maka kekuatan asam basanya semakin melemah. Semakin dia menjauh dari angka 7, maka dia semakin kuat. Semakin mendekat dia ke angka 7, maka semakin lemah kekuatan asam basanya. Kita masuk ke cara menghitung kekuatan asam basa. Yang pertama yaitu ada perhitungan pH asam kuat. Asam kuat. Untuk pH asam kuat, yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu, karena kemarin identik asam itu identik dengan H+, maka kita memakai konsentrasi H+. Bagaimana rumusnya dari konsentrasi H+? Yaitu A kali M besar atau konsentrasinya, konsentrasi larutan yang akan dicari pH-nya. A itu apa? A adalah jumlah valensi asam. Contohnya, bila ada H2SO4, maka di sini valensinya atau A-nya adalah sama dengan 2, karena jumlahnya H di sini adalah 2, maka dia menunjukkan valensinya asam. Kemudian Ma adalah konsentrasi larutan asam. Contohnya misalnya H2SO4 itu 0,1 M, maka Ma-nya adalah 0,1 M. Setelah H+ nanti diketahui, setelah H+ nanti dicari, selanjutnya adalah mencari pH-nya, pH larutannya. pH rumusnya, menuliskan pH adalah P kecil hanya besar ya. Rumusnya adalah
min log konsentrasi H plus yang sudah kita cari ini tadi. Bagaimana cara menghitungnya? Nanti kita coba di latihan soal. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana dengan pH-nya asam lemah. Yang kedua yaitu pH-nya asam lemah, pH asam lemah. Ada perbedaan sedikit untuk menghitung pH asam lemah. Untuk menentukan H plusnya kita memakai konsentrasi MA sama dengan ini, yaitu konsentrasi larutan asam, kemudian dikali dengan Ka. Ka itu apa? Ka adalah ionisasi asam, tetapan ionisasi asam, tetapan ionisasi asam. Nah, ini biasanya di soal diketahui untuk Ka-nya. Jadi Ka-nya itu tergantung dalam soal. Kemudian untuk mencari pH-nya sama menggunakan rumus pH sama dengan min log H plus. Konsentrasi H plus. Ini untuk rumus pertama, yaitu rumus asam. Basa kuat. Basa identik dengan apa? Identik dengan OH-, sehingga kita tidak menggunakan H plus lagi, tetapi menggunakan konsentrasi OH-. Rumusnya sama, hanya saja di sini untuk basa valensinya diganti B. B dikalikan dengan MB. B adalah valensi basa. Untuk MB-nya adalah konsentrasi larutan basa. Kemudian yang keempat adalah basa lemah. Untuk basa lemah sama seperti asam tadi, hanya saja berbedanya menggunakan akar KB. KB hanya mengganti kalau asam tadi Ka, karena asam, hanya membedakan kalau B adalah basa. Tetap sama kali MB. MB adalah konsentrasi larutan basa. Nah, ini baru ketemu OH-nya. Nah, untuk pH-nya bagaimana? Ini ada sedikit perbedaan dengan asam. Kalau asam tadi setelah mencari H+, kita langsung mencari pH. Setelah mencari H+, baik asam kuat maupun asam lemah, kita langsung mencari pH. Tetapi untuk basa kita harus mampir dulu ke pOH. Nah, pOH adalah min log konsentrasi OH-. Kemudian setelah ketemu pOH, baru kita bisa mencari pH. pH-nya sama dengan rumusnya 14 min pOH. Jadi setelah mencari pOH, kita baru bisa mencari pH dengan menggunakan rumus 14 min pOH yang sudah kita hitung di awal ini tadi. Untuk lebih jelasnya kita coba latihan soal. pH dari 1 H2 larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,0003 m. H2SO4 adalah termasuk dalam larutan. Nah, ini H2SO4 adalah termasuk dalam larutan asam kuat, sehingga kita memakai rumusnya menggunakan rumus asam kuat.
rumusnya asam kuat tadi bagaimana? Yaitu H plus sama dengan konsentrasi H plus sama dengan A dikali MA. Nah, A-nya mana? A-nya adalah valensi asam dari H2SO4 di sini, maka 2 ini adalah valensi asamnya. Valensi asam atau A-nya ya. Kemudian MA-nya adalah ini. 0,03 ini adalah MA. Bila kita tuliskan agar tidak dalam bentuk desimal, maka bagaimana? 0 ini akan mundur sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4. Sehingga jadinya bila kita buat agar dia tidak desimal adalah 3 kali 10 pangkat min 4 M. Karena kalau nolnya hanya 3 bisa kita tuliskan seperti ini desimal. Tapi kalau nolnya lebih dari 10, nah nanti takut ada kekeliruan dalam menghitung atau menuliskan 0. Sehingga kita tuliskan dengan tidak desimal lagi. Seperti ini, sehingga tinggal kita masukkan A-nya adalah 2, MA-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 4. Sehingga sama dengan 2 kali 3 ini dikalikan, ini dan ini ya dikalikan 6 kali, ini tinggal ditulis langsung 10 pangkat min 4. Setelah ketemu H plus, langkah selanjutnya yaitu mencari pH. pH-nya adalah sama dengan min log H plus, konsentrasi H plus sama dengan min log H plusnya yang sudah kita cari ini kita masukkan 6 kali 10 pangkat min 4. Caranya bagaimana? 4 ini langsung menuju ke depan, 4 jadinya 4 min log 6. Nah, inilah pH dari H2SO4 dengan konsentrasi 3 kali 10 pangkat min 4 M. Untuk contoh yang lemah, larutan yang lemah, kita coba yang kedua. Ada berapakah pH larutan NH4OH dengan konsentrasi 0,004 M. NH4OH ini merupakan larutan apa? Karena dia di sini ada OH-nya, maka dia termasuk dalam basa. Basa kita harus tahu dia basa kuat atau basa lemah. NH4OH ini adalah termasuk dalam basa lemah. Ini basa lemah. Sehingga rumus yang dipakai juga harus menyesuaikan. Kalau basa lemah maka karena dia basa kita pakai OH min. Basa lemah maka menggunakan akar KB kali MB. Oh ini KB-nya dengan KB sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Sehingga kita masukkan ini adalah MB-nya. MB-nya berapa? Kita tuliskan sama dengan mundur berapa ini? Komanya 1, 2, 3. Berarti 4 kali 10 pangkat min 3. Diingat-ingat lagi untuk matematikanya ya, perhitungan matematikanya. Kita masukkan KB. KB-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. 1 kali 10 pangkat min 5 dikali MB-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Kita kalikan. Yang pangkat dibiarkan terlebih dahulu, kita kalikan 1 kali 4 adalah sama dengan 4. Kemudian pangkat dengan pangkat
dalam perkalian adalah tinggal dijumlah. Maka jadinya kali 10 pangkat min 8. Kita akarkan. Akar dari 4, akar 2 dari 4 adalah 2 kali pangkat saat diakarkan adalah dibagi 2. Karena di sini adalah akar 2, maka pangkatnya ini dibagi 2. Kalau di sini akar 3, maka pangkatnya dibagi 3. Kalau min 8 dibagi 2 adalah sama dengan kali 10 pangkat min 4. Nah, setelah ini kita menghitung POH. POH adalah sama dengan min log OH min sama dengan min log OH minnya kita masukkan yang sudah dicari 2 kali 10 pangkat min 4. Kita hitung, maka 4-nya akan jadi di depan 4. Nah, ini tinggal ditulis min log 2. Ini belum ketemu PH. Nah, sekarang kita hitung PH-nya. PH-nya adalah sama dengan 14 min POH. 14 min POH-nya kita masukkan, jangan lupa dikurung karena ini ada minus lagi. 4 min log 2. Yang kita hitung adalah ini 14 min 4 ini. 14 min 4 adalah 10, minus dengan minus adalah plus. Nah, tinggal kita tulis log 2. Nah, seperti ini untuk penyelesaian atau perhitungan pH larutan asam basa. Oke, cukup sekian untuk penjelasan perhitungan asam basa. Nanti bila ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.